Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamiah Ngabuburit Online Relawan TK Bojonegoro yang kami hormati, Alhamdulillah sore ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Ngabuburit Online dengan tema Download Berkah Ramadan 1441 Hijriah. Sore ini kita bersama beliau yang terhormat Bapak Drs Haji Ikhwanuddin MPDI, dan beliau sebagai bendara pimpinan daerah Muhammadiyah Bojonegoro dan sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bojonegoro, dan masih banyak yang lain termasuk Ketua Pokjaluh Bojonegoro, DMI, MUI, IPI, FKUB, IMI Bojonegoro. Alhamdulillah sore ini materinya luar biasa, yaitu masih dalam semangat Ramadan dan masih dalam suasana nuzulul Quran, yaitu bagaimana membumikan Al-Quran. Nah, itu tema kita sore ini yang akan dibahas oleh beliau. Alhamdulillah kegiatan ini dalam rangka yaitu work from home, ya, stay at home semua, yang tidak kemana-mana dan tetap mencari berkah dan manfaat di bulan suci ini. Alhamdulillah segera aja ya, nanti materi tausiah dan kemudian selanjutnya diikuti dengan pemaparan atau diskusi, ya, diskusi tanya jawab dari para jamaah semua. Jadi nanti silakan yang mau tanya jawab, mic-nya di-unmute, dan selama kegiatan berlangsung, tausiah berlangsung, mohon seluruh mic-nya di-mute para jamaah semua. Baik, marilah kita mulai ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menjalankan bersama tausiah beliau bagaimana membumikan Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Pendengar atau peserta ngabuburit pada sore hari ini, di hari yang ke-18 insyaallah di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, insyaallah semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah syam Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satupun juga. Salawat dan salam moga-moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Moga-moga tentu kita berdoa dan berharap kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan syafaatnya kelak, diakui sebagai umatnya, kita yang mencintai juga dicintainya, dan kelak bersama masuk surga. Peserta yang dirahmati Allah, tema kita pada sore ini tentang membumikan Al-Quran. Tema ini terinspirasi dari buku karya Profesor Dr. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran. Jadi ada keprihatinan dari para pengamat-pengamat ahli Al-Quran itu terhadap firman Allah dalam Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-21. Al-Quran itu sudah turun 1451 Hijriah, tahun yang lalu. Di saat Rasulullah menerima firman Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
di Gua Hira pada saat itu. Namun setelah 1451 Hijriah sampai sekarang ini, kiranya Al-Quran itu boleh jadi belum seluruhnya nilai-nilai Al-Quran itu masuk ke dalam hati umat Islam, dalam pikiran umat Islam, apalagi belum sampai pada ucapan, perilaku, tingkah laku, dan perbuatan umat Islam. Artinya boleh jadi Al-Quran masih banyak ngawang, gitu. Masih di awang-awang atau masih berada di qiraatnya, tilawahnya para kori-kori, berada di CD, berada di radio, di televisi, di suara-suara yang sedang mengaji di dalam musola atau masjid yang sekarang ini, walaupun dalam pembatasan social distancing sekarang. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita ingin melihat seberapa sebenarnya Al-Quran itu harus diamalkan oleh umat Islam, harus dibumikan ke dalam hati umat Islam, harus kita laksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari, supaya mohon maaf hati kita ini tidak sekeras batu atau bahkan lebih keras dari batu. Dalam Quran surat Al-Asr tadi kan Allah berfirman, seandainya Al-Quran itu diturunkan ke gunung. Padahal gunung di Arab Saudi itu kalau kita melihat sepanjang dari Mekah Madinah itu semuanya pasir, batu, tadas, keras. Sekitar Mekah itu, sekitar Ka'bah itu kalau mau melebarkan itu namanya gempur batu itu berhari-hari, berjam-jam, berbulan-bulan keras. Tetapi seandainya Al-Quran itu turun di atas gunung itu, akan nampak gunung itu hancur, berbelah-belah karena takut kepada Allah. Bagaimana hati kita manusia? Masa Al-Quran turun kepada kita, sementara kita masih ada hati-hati yang keras, tidak bisa menerima firman-firman Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Padahal hati manusia itu kalau dilihat dari segi fisiknya, dilihat dari segi nama asli dari hati yang dalam bentuk fisik, bukan alafidah, bukan kolbun, bukan rohani, bukan nurani, tetapi liver. Kalau hatinya rusak itu kan broken heart, bukan broken liver. Tapi kalau hati dalam makna hati tempat anggota tubuh manusia itu yang lembut itu, masa manusia bisa ada yang keras sekeras batu. Begitu kita harus memang menyeimbangkan saat sekarang ini antara saat di mana kita harus membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya karena termotivasi untuk banyak khatam dan banyak pahala. Satu huruf mendapatkan pahala 10, bahkan sampai 20. Kita bisa khatam 2 kali, bahkan lebih dalam 1 bulan Ramadan. Tetapi di 11 bulan yang akan datang, kita berharap moga-moga juga hati kita, nurani kita, otak kita isi dengan Al-Quran dengan cara memahami, mengkaji, mempelajari, mentadabbur. Quran surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran itu? Apakah hatimu sudah mati? Am ala qulubin aqfaluha itu hatimu terkunci mati seperti ibarat gembok itu. Gembok yang sudah 3 bulan atau 4 bulan nggak dibuka itu karatan. Kalau membuka harus dikum dengan oli 2 jam dulu. Janganlah hati kita ini menjadi keras seperti gembok yang karatan. Maka harus diasah, senantiasa diwarnai dengan memahami, mengkaji Al-Quran supaya kita bisa tahu isinya dan setelah itu kita bisa mengamalkannya dalam praktek kehidupan sehari. Untuk bisa mengamalkan Al-Quran memang tentu diawali dari membaca. Setelah membaca, diawali tentu sebelum baca membersihkan hati, yuzakihim wa yu'allimul kita, lalu membaca. Setelah mengkaji, mempelajari, setelah itu lalu masuk di dalam pikiran kita, masuk hati kita, lalu setelah itu muncullah dalam ucapan dan perilaku kita yang Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Quran itu sebanyak nama lain dari Al-Quran. Ada Quran itu sendiri, qara'a yaqra'u Qur'anan, berarti harus dibaca memang. Tapi jangan dijadikan Al-Quran hanya untuk bacaan, artinya dapat pahala, iya selesai. Karena Al-Quran bukan hanya untuk cari pahala.
Karena Al-Quran itu fungsinya ada menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran sebagai syifa, obat apa yang ada di dalam hati manusia. Al-Quran sebagai tibyanan, penjelas, seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Bahasa Jawa itu sak tekeliwere segala urusan manusia itu ada dalam Al-Qur'an. Cuman tentu ada yang mujmal garis besar, ada yang rinci. Kalau urusan warisan sampai rinci urusan berwudu sampai rinci, tapi urusan sholat di sana ada aqimis shalah, ada yuqimuna shalah, ada warka'u ma'arrafi'in, ada wasjud, waqfah dan seterusnya. Lengkapnya, rincinya, penjelasan rincinya untuk aplikatif. Shallu kama ra'aitumuni sholli. Harus mengikuti sunnah Nabi karena memang Allah sudah merekomendasi untuk mengikuti sunnah Nabi untuk mengamalkan ajaran Islam. Alama atakumur rasulu fakhuduhu wa ma'anakum anhu fa'udahu. Hasilnya ke dan apa-apa yang dibawa oleh Nabi laksanakan, dan apa-apa yang dilarang Nabi tinggalkanlah. Oleh karena itu dari semua unsur nilai-nilai agama Islam, mulai dari akidah, dari ibadah, dari akhlak, semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Bidang akidah memberi solusi. Bukan agama itu hanya menjadi dogma, menjadi akidah yang berada di pemikiran dan filsafat yang di keyakinan semata, tapi harus sampai dalam pengamalan ibadah. Aplikasi ibadah itu adalah karena pelaksanaan dari akidah yang telah diimani. Dan setelah itu tentu terakhir harus melaksanakan akhlakul karimah. Tidak boleh seseorang hanya memiliki akidah, mengaku akidahnya kuat, tapi tidak melaksanakan ibadah. Atau yang sudah berakidah masih ibadah, tapi akhlaknya mohon maaf, akhlaknya jelek, nggak boleh. Harus ketiganya. Dari akidah yang kuat, maka akan berimbas atau menjadi orang hamba Allah yang tekun dan sempurna ibadahnya. Hamba Allah yang tekun, sempurna ibadahnya akan akhlaknya yang baik. Akidah menjadi solusi bagi kehidupan orang yang hidup dalam masa kegamangan, kepanikan, bahkan zaman modern yang penuh dengan tipu muslihat, tipu daya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sekarang ini boleh jadi dunia yang bagaikan panggung sandiwara, dunia yang penuh tipu muslihat, dan seterusnya, itu jawabannya adalah kita memang tidak tahu urusan yang terkait dengan urusan misterius problem, tetapi jawabannya ada dalam Al-Quran. Tentang kelahiran, tentang kematian, tentang jodoh, tentang rezeki, tentang bahagia atau celaka, itu adalah jawabannya di dalam Al-Quran, semuanya ada. Karena manusia tidak akan bisa menyelesaikan hidup urusan yang 5 tadi, the mysterious problem itu, dengan akal dan kemauannya sendiri. Lalu dengan ibadah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina laudin, kita harus mengaplikasikan ibadah itu dalam keikhlasan dalam ibadah, kekhusyuan, kesempurnaan ibadah, sampai kepada lalu di bagian akhir tentu istiqomahnya. Yang terpenting adalah bahwa ibadah itu supaya aplikatif, semua ibadah bagian akhirnya adalah akhlak karimah yang aplikatif bisa diamalkan. Artinya sholat yang diterima Allah, sholat yang menjadikan orangnya akhlaknya baik, yang tawadhu, yang semakin menghormati makhluk-makhluknya Allah, sampai menolong saudara yang susah, sampai di hadis qudsi itu menolong janda-janda tua. Zakat yang diterima Allah, zakat yang menjadikan orangnya menjadi dermawan, zakat yang menjadikan orangnya itu tidak gila harta, tidak kedonyan, tidak rakus, tapi menjadi hamba Allah yang dermawan, yang baik. Makanya tidak boleh bersedekah dengan cara tubtilu shadaqatikum bil mani wada, menyebut-nyebut menyakiti yang beriman. Puasa juga demikian, insya Allah di bulan Ramadan ini sudah banyak ulama-ulama mengkaji tentang hubungan puasa dengan kejujuran, puasa dengan kebersihan hati, puasa dengan kedisiplinan, puasa dengan kebaikan hati manusia, akhlakul karimah, dan seterusnya. Apalagi juga haji, bukan melayang-layang karena uangnya yang banyak bisa haji, pulang dapat kedua haji, bukan itu, tetapi wala rafasa wala fusuqa wala
jadala fil haq. Maka dari itu jangan sampai, mohon maaf, kita beragama ini seperti yang dituduhkan kaum Marxis itu ya. Marxis Lenin itu sampai menuduh bahwa Marxisme itu agama itu sebagai racun, agama sebagai bad bius katanya. Karena ulama-ulama kiai-kiai bisa memobilisir umatnya untuk datang berbondong-bondong ke Mekah, tawaf, apalagi melempari batu. Menurut orang yang tidak beriman, orang kafir menyebutnya, oh kan dia kena Zen tandu, itu kan kurang ajar. Tetapi kita harus memang tunjukkan bahwa ibadah ya, yang bagus dalam Islam ini, yang terinci dalam Quran dan Sunnah secara lengkap itu, dampak kehidupan sosialnya itu harus kelihatan. Makanya Islam itu juga agama sosialis, lebih sosial dari kaum sosialis komunis bahkan gitu. Tetapi tentu sosialis yang di bawah firman Allah, dalam akidah, dalam ibadah yang benar. Gitu. Ingat di dalam Al-Quran ada bagaimana kita harus menerjemahkan ciri-ciri takwa dari hasil puasa ini, bukan hanya dari segi imannya, bukan saja dari aqimis shalah wa yu'tu zakatnya, tapi bagaimana tentang wa'atul mala ala hubbihi, itu kan sosial, zawil kurba kepada keluarga dekat, wal yatama kepada anak yatim, wal masakin kepada orang miskin, wasailin pada meminta-minta, wa firikob kepada hamba saya, wal mufuna bi'ahdi midati, orang-orang yang menepati janji, wasobirina fil ba'sa wad dharra. Di Ali Imran 134, setelah Allah menjanjikan bahwa surga itu diperuntukkan bertakwa, siapa yang bertakwa? Di sana yungfikuna fis-sarra wad dharra, orang yang menafkahkan harta di waktu susah dan senang, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marah, wal afina ninas, orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang berlaku ihsan. Demikian juga dalam praktek kehidupan sehari-hari, silaturahim itu bentuk nyata perintah Allah, perintah Rasul, supaya kita menjadi manusia bukan yang elitis, eksklusif, hanya berada di ruang-ruang tertentu, tidak mengenal masyarakat, tidak boleh. Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang berada di masjid saja. Kenapa kamu di masjid? Ya sahabat saya ini untuk berdoa, untuk memohon pada Allah. Belakangan diketahui juga untuk menghindari banyak utang, tagihan utang. Ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, nah terus keluargamu, anakmu, ya apa yang memberi makan? Katanya, oh saya ini yang memberi makan kakak saya. Kata Rasulullah, kakakmu lebih baik pada kamu. Kakakmu juga ibadah, kakakmu juga sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kakakmu memberi hidup sama kamu, kakakmu memberi nafkah pada anak istrimu, kakakmu lebih baik kamu. Bahkan Umar lebih ekstrim lagi. Jam-jam pagi, di saat orang harus kerja, masuk ke masjid, ada orang dongo, kamu minta apa jam segini? Minta kaya, ya Umar. Nah terus sudah diberi kaya, lalu mulai kapan berdoa? Mulai pagi. Aduh, sampai ucapan Umar yang luar biasa itu, innas sama la tumtiru dzaba wal fitr, langit itu tidak akan menurunkan emas atau perak. Untuk jadi orang kaya, orang sukses bukan ngatong lalu ya Allah kaya, ya Allah masak kilo, ya Allah uang langsung berderet-deret di bawah saja. Bukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum seorang itu merubah nasib. Artinya ikhtiar. Ya, termasuk kalau kita ini di saat pandemi COVID-19 ini, waktu ini, kita harus ikhtiar melakukan usaha social distancing, ikhtiar supaya kita cuci tangan, kita pakai masker. Ini saya kalau tadi hanya bukan pakai masker, kalau dalam perjalanan ketemu orang ini kan karena harus live begini, saya lepas maskernya. Dan seterusnya lah. Termasuk yang di tempat tertentu yang sudah gedungnya tinggi PSBB. Nah, bagaimana sampai Islam mengatur hubungan sesama manusia, bahkan menghubungkan antar manusia yang berbeda agama. Quran surat Al-Mumtahinah ayat 8 dan 9. Allah menyebutkan di situ, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini membumikan Al-Quran dalam konteks kerukunan umat beragama. Kita hidup di zaman di negara yang heterogen ini, ada 5-6 agama yang difasilitasi di Indonesia ini. Kita nggak boleh lalu terus berlaku tidak adil, karena Allah memerintahkan kamu tidak dilarang oleh Allah terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu agamamu, tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu.
Untuk apa? Untuk berbuat baik kepada mereka. Untuk berbuat baik kepada mereka, bahkan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka dari itu Islam adalah agama yang memiliki kebudayaan atau aspek yang lengkap lah. Ada aspek akidah, ada aspek ibadah, ada aspek muamalahnya, ada aspek jinayah tentang hukum, ada aspek tasawuf, ada aspek ekonomi, ada politik, ada epteknya, ada sejarah, ada kebudayaan, ada. Semua lengkap dalam aspek teknologi naik ke ruang angkasa ada. Maka dari itu kita senantiasa harus mengaplikasikan Al-Quran itu secara rinci dalam kehidupan sehari supaya kita ini tidak disebut sebagai hamba Allah yang ngawang-ngawang bahwa agama itu hanya untuk orang-orang suci yang bersih, tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Setelah kita ini terlihat rukaan sujud dan rukuk sujudnya, lalu terlihat kita ini yabtaguna fadla minallah wa ridwana, harus jelas simahum fi wujuhihim min athar. Nampak jelas dari bekas sujud. Maksudnya apa? Aplikasi agama bagi orang yang sudah sujud, sudah sholat, sudah ibadah dalam praktek kehidupan hari ini kelihatan. Keteduhan wajahnya, kesabarannya, kezuhudannya, kekonaannya, kepemaafannya, santunnya, lalu mudah kerjasamanya, komunikasinya baik, dan seluruhnya itu harus diaplikasikan. Jangan sampai yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka Islam itu bahwa Islam itu agama keras, agama radikal, agama yang eksklusif, agama yang apalagi dituduhkan oleh orang-orang orientalis itu Al-Quran di tangan kananmu, pedang di tangan kiri, nggak benar. Coba bagaimana Rasulullah berdakwah, hampir banyak para musuh-musuhnya yang bertekuk untuk masuk Islam itu kan gara-gara santunnya Nabi, karena pemaafan Nabi, sabarnya Nabi. Nabi dilubari kotoran unta, dimaafkan, akhirnya yang melempari kotoran unta masuk Islam. Nabi diludahi, yang meludahi sakit, malah dicari oleh Nabi, dibawakan makanan ini. Kira-kira para pendengar bisa nggak kita diludahi orang 1 hari, 2, 3, 4, 5 hari, hari ke-7 nggak ada yang meludahi, dicari, dikawari makanan, minuman, buah-buahan. Ini Nabi. Sampai yang sudah sering kita dengar adalah saat orang orang mana ini setelah Yahudi tengah, Yahudi yang buta, miskin, buta, tapi mentelan Nabi, memaki Nabi, mendino kalau Nabi yang selesai. Tapi justru Nabi datang menyantuni, dulang, memberi makan, menyuapi makanan dengan lembut, dengan sabar. Begitu Rasulullah wafat, diteruskan Umar, Abu Bakar, tentang Abu Bakar nggak sabar, nggak bisa meniru Abu Bakar itu adalah sahabat yang santun juga, subhanallah. Begitu juga dalam bagaimana kita aplikasikan keimanan kita itu dalam tataran di sosial. Makanya jaminan dari iman itu adalah akhlak yang baik. Akmalul mu'mina imanan, ahsanuhum khuluqan. Nah, ini yang membumikan apa? Kalau Rasulullah sudah mendapatkan sebutan wa innaka la'ala khuluqin alim. Rasulullah mendapatkan predikat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Lalu bagaimana kita umatnya ini harus bisa meniru Rasulullah melaksanakan itu. Maka dari itu orang-orang yang sudah beriman yang baik, akhlaknya baik. Kalau tidak kita nggak percaya kalau orang akhlaknya baik, imannya kuat kalau akhlaknya belum baik. Maka dari itu sampai Rasulullah matur tidak beriman salah seorang di antara kalian. Jaminannya iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu. Ini artinya maknanya apa? Kalau kita ini belum mencintai saudara kita, berarti dianggap kita ini tidak beriman. Nah, jangan kafir. Nah, bagaimana kita tunjukkan dalam pandemi COVID ini? Banyak saudara kita terdampak, banyak saudara kita yang kerja harian, yang miskin, yang di pasar sekarang bersedih karena memang harus dihentikan dan disemprot. Tiap pagi yang belanja bingung mencari penjual mencari pembeli bingung. Allah. Saya kemarin membaca
WA ada teman yang curhat dari seorang guru ustazah, guru TPA, guru kimia, pekerjaannya tiap hari hanya ngajar, guru ngaji, TPA, TPQ, diberi Bisaroh ya hanya berapa ratus ribu, guru privat ngaji hanya itu. Sementara sekarang sudah 3 bulan berhenti. Coba bayangkan, nggak ada beras, nggak ada sesuatu. Nelpon sama temennya, saya nempur beras 2 kilo, uangnya 20.000, utang. Ya Allah, nangis kita. Coba kalau kita yang ditelepon, masa mentara kita mau meminjami beras 2 kilo, mesti kita beri. Masa mentara kita lalu mentara memberi pinjaman 20 ribu, mesti kita beri lebih dari itu. Ini bagaimana tunjukkan bahwa tidak beriman salah seorang di antara kamu, sehingga kamu tidur dalam kondisi kekenyangan, sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena kelaparan. Berarti artinya sosialnya harus kita jaga sebagai seorang muslim selama kamu membumikan Al-Quran. Makanya ada gerakan sekarang, setelah gerakan cuci tangan, gerakan pakai masker, gerakan macam-macam, gerakan terakhir adalah gerakan menengok tetangga kanan kiri, jangan-jangan ada yang kelaparan, jangan-jangan ada yang mati seperti di Banten Lebak, 4 hari hanya minum air galon setelah itu mati. Atau ada yang kemarin di video, 3 orang satu keluarga, 2 anak kecil digantung sama ibunya karena nggak beri makan, setelah itu ibunya gantung. Ini yang salah, jangan-jangan kita umat Islam yang nggak membumikan apa, sampai ada tetangga kita yang seperti itu, gimana itu? Masya Allah. Oleh karena itu, para pemirsa pendengar, sekali lagi, kalau kita teruskan, kita rinci, kiranya gak habis-habisnya memang bagaimana kehidupan sosial kita yang harus diwarnai oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis Nabi sebagai penerjemahan dari Al-Quran maupun menguatkan Al-Quran, merinci Al-Quran. Al-Hadis itu fungsinya, atau juga membuat hukum baru yang belum ada di Al-Quran, yang harus kita ikuti sebagai umat yang beriman, yang bertakwa di bulan suci Ramadan. Kiranya itu pendahuluan bagi kami. Mungkin setelah ini kita bisa berdialog, Sela. Subhanallah. Terima kasih. Sangat luar biasa, dalam sekali ya, sesuai tema kita. Bagaimana Al-Quran ini yang bahasanya bahasa langit bisa dibumikan. Lebih enaknya, lebih bisa diterapkan di masyarakat. Dan kita bisa merasakan jadi bagaimana Al-Quran itu berdampak secara langsung di sosial masyarakat. Itu yang penting. Jadi tahapannya tadi membaca, mengkaji, mentadabbur, jangan lupa melaksanakan. Nah, kalau sudah itu semua, jangan lupa diikuti dengan akhlak yang baik. Itu tadi dari simpulan-simpulan yang bisa kami sampaikan. Nah, luar biasa para pemirsa semua yang sudah bergabung ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sudah ikut di jamaah ngabuburit online relawan TKB ini bersama para mubalik-mubaligo di Bojonegoro, dari unsur pondok pesantren, dari MUI, dari FKUB, dan banyak juga yang sudah bergabung. Hari ini kebetulan beliau adalah Bapak Ikhwanuddin, ya, dari mewakili daerah Muhammadiyah yang menyampaikan tentang membumikan Al-Quran. Ya, jangan lupa teman-teman, para pemirsa, para jamaah yang tergabung di Google, silakan yang interaksi ya, langsung bisa unmute ya untuk berinteraksi langsung, atau bisa melalui kolom chat ya yang mau bertanya. Jadi monggo yang tanya langsung, sambil menunggu kita ngobrol dulu gitu, ya. Oke Bapak, ya materi hari ini, alhamdulillah semoga materi ini berdampak. Ngomong-ngomong tentang Al-Quran, Pak Ikhwan, ya, secara paling rendah ya, yang dari Al-Quran yang ada itu, kita selaku dekat umat Islam ini, tahapan paling rendah yang sudah mungkin Bapak nilai yang perlu dilakukan saat itu apa di Al-Quran sendiri, dari tahapan paling rendah Pak ya. Ya, Rasulullah memerintahkan untuk kita gemar membaca itu sendiri memang. Ya, jadi fungsi Al-Quran yang paling
utama dan pertama itu memang harus diawali. Karena sebelum nanti mengkaji ilmunya Al-Quran, ilmu alatnya Al-Quran dan seterusnya itu, pertama memang harus belajar dari membaca. Kalau dulu pakai metode Baghdadi, Alifat Alifat Soyal, Wahyu itu lalu terus muncul Ustadz Asyad Umar dengan ikroknya dengan bahasa atas terus sekarang banyak ahli-ahli memberikan penemuan metode-metode belajar Al-Quran secara cepat. Nggak ada ceritanya orang setua apapun, semudah apapun, nggak bisa baca Al-Quran kalau memang ada sungguh-sungguh. Makanya dalam Quran surat Al-Qalam itu sampai ada 4 ayat yang berulang-ulang Allah menyebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh Allah memudahkan untuk mempelajari, mengkaji, membaca Al-Quran itu bagi orang-orang, adakah orang-orang yang lalu memahami, mengerti itu kan. Jadi saya pengalaman tahun 86 namanya Bupatinya Pak Imam Supardi atau Pak ya Pak Imam seperti itu. Ada ibu-ibu kepala-kepala dinas yang jujur mengaku dia masih nol, belum bisa baca Al-Quran. Saya dengan teman-teman BKPRNI yang mendirikan BKPRNI Taman Pendidikan Al-Quran yang pertama kali nomor 001 di Darussalam, 002 di Balen, 003 di Banjarjo itu TPA yang dulu sebelum 1000-an sekarang berdiri Taman Pendidikan Al-Quran. Itu bagaimana ibu-ibu itu kita ajari, Masya Allah, dari Ba'abah, Ta'atah, ternyata dan ini harus dikerjakan. Siapapun nggak boleh dengan dalih nggak bisa baca Quran, dengan dalih saya ini wis kedal, saya ini sudah tua, nggak boleh. Semua harus belajar. Kita yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana Al-Quran suci yang sudah diturunkan itu apakah sudah kau baca? Padahal janjinya luar biasa. Memang kita nggak boleh tergesa-gesa. Makanya waktu Rasulullah menerima wahyu, lalu Rasulullah setiap bulan Ramadan begini, kalau malam kan Rasulullah itu selama Al-Quran turun itu kan bahasanya Al-Quran tadarus itu kan sebenarnya kan mengkaji, mempelajari secara mendalam. Kalau yang dibaca oleh teman-teman kita di musola itu kan tilawah kan, mengucapkan huruf-huruf Al-Quran itu tilawah saja. Tapi ya nggak apa-apa. Mereka tilawah tapi disebut darusan yang masjid ya ditingkatkan sebutannya biar marem ya. Padahal sebenarnya baru tilawah. Ya memang dari tilawah tadi, makanya dalam Quran surah Jumat tadi kan wala dibahasa bil ummi rasulun yatlu alaihim. Jadi dibaca dulu ayat-ayatnya. Wa yuzaki membersihkan hati, wa yu'allimumul kitab, Masya Allah. Memang tidak boleh, tidak seluruh umat Islam harus punya kewajiban dan terpanggil untuk belajar Al-Quran ini. Orang-orang tua sekarang alhamdulillah sudah punya kepedulian anak-anaknya, diajarkan Al-Quran sejak dini, sejak kecil, dan sekarang ini hampir setiap hari kita ini disuguhi tentang anak-anak kecil yang sudah pintar baca Al-Quran, bahkan yang khatam Quran, bahkan yang buta pun khatam Quran, yang fisiknya tidak lengkap pun bisa khatam Quran sampai halamannya, sampai Masya Allah. Ada yang lagi yang hebat dari luar negeri itu membaca dari belakang. Depannya ayat ini apa, depannya ayat apa, depannya ayat 5 ayat berikutnya apa, 7 ayat sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Kita nggak boleh menyerah, terus dan belajar membaca Al-Quran dari sekedar melafalkan dulu mentilawah. Setelah itu tentu nanti setelah Ramadan, atau kalau Ramadan ini dibagilah, mungkin habis tarawih, habis sholat subuh, nggak boleh tidur lagi, masalah kan nggak baik. Itu ada punya video kalau tidur habis subuh dari Mbak Sehat. Itu untuk baca Quran. Memang bagus baca Quran antara habis maghrib. Kalau puasa ini kan habis maghrib dan buka, ya nanti habis tarawih. Tapi di siang-siang hari, di saat termasuk acara seperti ini kan juga bagian dari tadabbur Al-Quran, Mas. Bagian berarti kita juga mendalami Al-Quran, isi Al-Quran sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap. Lalu setelah itu nanti pada tahap akhir itu kalau bisa setelah di samping kita mentilawah, membaca, juga menghafalkan, itu luar biasa, lebih mulia lagi. Kita sangat terenyuh itu kalau saat ada anak-anak kita yang bisa khatam Quran, hafal tahfidz Quran, baru 1 juz, 2 juz, 3 juz saja itu. Gurunya lalu membuat acara seakan-akan nanti di akhirat sana, di surga sana, anak-anak yang hafal Quran itu akan memakaikan mahkota di kepala orang tuanya. Masya Allah, kan luar biasa.
Maka dari itu, ini yang bagian awal yang paling dasar, memang harus belajar membaca Al-Quran. Sejak awal, sejak dini lebih bagus. Bahkan kalau perlu itu ada pendidikan prenatal itu di dalam kandungan itu sudah diperdengarkan ayat Al-Quran. Kalau teori modern atau teori apa namanya itu sosial apa namanya teori orang itu kan jadi istrinya hamil diperdengarkan lagu-lagu klasik. Nah itu kan orang kalau kita beragama Al-Quran lah. Kiai Wahab, Hasbullah, Kiai Yasin, ada Kiai hebat, tiba-tiba hebat karena bapaknya itu waktu hamil itu nyidamnya suaminya menghatamkan Quran setiap minggu. Kalau 9 bulan berarti sekitar 45 kali khatam. Istrinya Mas saya dulu nyidam apa? Suaminya khatam Quran berapa kali? Luar biasa Mas Ustaz ya. Jadi yang perlu dikaji sana adalah membaca dulu, membaca fase membaca Al-Quran. Nah, diakui atau enggak Ustaz ya. Jadi memang faktanya di lapangan kadang-kadang yang saya sendiri alami, apalagi ngapunten di kota-kota besar nih, terutama ya usia dewasa itu juga sangat sangat miris ya kalau lihat mereka kadang-kadang nggak bisa baca. Nah, sehingga mungkin jenengan pernah ngalami sendiri tadi ya. Ini bukan tahun 85 Ustaz. Sekarang pun kalau kita mau survei nih dan mau terbuka beberapa masyarakat Islam yang Islam di KTP-nya Islam itu saja sudah usia saya ngomong udah lanjut ya. Itu kadang-kadang baca aja ngomong sisi kefasihan atau jangan tinggi-tinggi fase lah ya, tapi dalam sisi apa ya baca baik lah itu masih jauh tadi itu. Itu masih jauh. Ini diakui atau enggak? Makanya sempat kemarin kita sih pengennya di relawan TIK dengan kondisi seperti ini. Kemarin kita pengennya ada program ngaji online tadi. Jadi ada ustadz yang memberikan tata cara, metode dan apa, dan mereka menyimpang. Kadang-kadang ngapunten, orang ini kalau sudah dewasa ngaku mau belajar baca Al-Quran itu malu tadi. Ini gimana problem ini piye tadi ke solusi ini kalau kita mau buka dan melek ini banyak loh tadi gitu. Memang harus mulai muda, mulai awal kita belajar. Kita masih ingat betul Mas. Dulu saya kecil itu pakai metodenya Pak Gaji. Pakai turutan itu masih alif fathah alif kasroh alif fathah ban alif fathah bin dan bin pun itu. Itu sulit, bahkan saya masih ingat mungkin bisa baca Al-Quran lancar itu sudah kelas 6 atau kelas SMP sanawiyah kan itu. Betapa lama memang ya, tetapi begitu ada metode Iqra tilawati, Masya Allah, anak-anak TK masuk kelas 1 sudah pintar. Tapi kalau seandainya ada orang-orang tua, ada anak-anak juga yang belum bisa baca, itu sangat-sangat disayangkan lah. Dengan menjamurnya Taman Pendidikan Al-Quran, menjamurnya madrasah diniyah sekarang dengan ya bukan hanya iming-iming lah, ini reward yang diberikan pemerintah yang luar biasa kepada guru-guru ya, Madin yang diberi Bisaro, ada lembaga-lembaga yang diberi Bisaro dan juga guru-guru ngajinya sekarang gitu ya. Itu mestinya para orang tua nggak boleh ada yang ketinggalan. Makanya kemarin sama teman-teman para aktivis Forum Umat Islam Bojonegoro itu FUIB itu di bawah komando Ustadz Alam Huda saya sekretaris itu sebenarnya sudah berkali-kali kita ini ingin menempuh jalur politik lah untuk mendapatkan apa yang disebut dengan nanti ada perda baca tulis Quran supaya anak-anak Bojonegoro itu seperti di Kalimantan Selatan, seperti di Tuban, seperti di Gresik, lulus SD, lulus MI itu harus bisa khatam Quran, membaca Quran lancar. Jika mendapatkan sertifikat, baru dinyatakan lulus. Hebat begitu. Sehingga semua stakeholder pendidikan itu harus ikut mengemban amanat ini, baca tulis Quran ini. Termasuk para guru-guru TK dimanfaatkan. Bukan, bahkan kemarin kalau Pak Muhajir waktu jadi Menteri Pendidikan itu dengan full day school itu mestinya harapannya kalau setelah jam 1 atau setelah jam 2 itu selesai pelajaran umumnya, yang sampai jam 4 ini diisi pelajaran agama termasuk baca terus kan bagi yang muslim tentunya. Cuman karena penolakan, karena apa belum sudah. Tapi sekarang sudah banyak yang melaksanakan. Saya kemarin naik bis dengan mahasiswa kami dari SDT Muhammad yaitu ngajarnya di Margomulyo perbatasan Ngawi tengah hutan sana. Saya tanya berapa kali datang ada
4 kali Pak. Oh hanya 4 kali. Bagaimana memenuhi 24 jam dan Pak saya ngajarnya sampai jam 2 bahkan setengah 3. Bagaimana bisa? SD itu kan jam 12 sudah pulang. Setelah jam 1 Bapak, itu saya beri TPQ, TPA, anak-anak saya ajari ngaji. Bagus itu aku. Dan itu apresiasi dari kepala sekolahnya, dari guru yang lain, dari lingkungan masyarakat senang. Karena di situ di tengah hutan itu belum ada TPQ, belum ada dunia. Hebat aku itu ya, hebat aku. Sekarang sudah S2, teman saya mendengar sekarang sudah ngajarnya pindah ke kantor sana. Nggak tahu ada yang teruskan nggak. Ini jadi memang harus semua pihak baik yang bersangkutan sendiri ini harus ada rasa malu Mas Ideal. Orang Islam diberi surat cinta dari Allah, sementara kok nggak bisa baca surat cintanya. Ini kan makanya padahal kita ini kalau membaca Al-Quran, Masya Allah, dirindukan surga, tahlil Quran itu. Kalau kita merindukan surga, semua orang merindukan surga, pengen masuk surga, semua orang ditanya pengen masuk surga, masuk. Tapi siapa yang dirindukan surga? Tahlil Quran, yang baca Al-Quran. Tut'imul jian, orang yang memberi makan orang yang lapar, Masya Allah. Orang yang membaca Al-Quran, rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, maka malaikat-malaikat akan datang. Akan pergilah setan-setannya. Akan datanglah rahmatnya Allah, kebaikan-kebaikannya, hilanglah kesulitan-kesulitannya. Akan luaslah hati para pengisi di dalam rumah itu yang dibacakan Al-Quran. Dan hilanglah sifat kesempitan dan kedengkian maupun lagi. Itu Masya Allah. Gitu. Sangat-sangat sayang. Gitu. Makanya kalau Ramadan ini saya sering berpesan, Bapak-Bapak, walaupun dulu sebelum ada social distancing, belum ada pembatasan keluar rumah itu kan, jangan hanya baca Al-Quran itu dihukumi fardu kifayah. Kalau sudah di masjid, di musola ada yang pakai pengeras, sudah baca Quran, bergantian, lalu yang di rumah nonton TV, yang di rumah nonton bal-balan, yang di rumah tidur, yang di rumah dolanan HP. Ini kan saya kan baca Al-Quran hanya fardu kifayah yang di musola tidak. Baca Al-Quran itu kewajiban semua muslim. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatih. Baca Al-Quran, berilah cahaya rumahmu dengan Al-Quran dan sholat. Jadi rumah-rumah kita itu harus dihiasi. Kalau tidak, mohon maaf. Saya ini alhamdulillah masih punya radio itu Mas, radio jadul, radio lawas yang ada AM, ada FM. Kalau sekarang kan usulnya kan FM, AM sudah hampir ya. Ada radio AM itu dari Surabaya itu. Mohon maaf. Itu selalu saya setel 24 jam. Tidak mati. Karena apa isinya itu lawas. Paling tidak kalau kita pas tidak baca Al-Quran, pas kita tidak bersakuan, telinga kita masih mendengar Al-Quran. Telinga kita tidur pun rumah kita itu diisi dengan bacaan Quran. 24 jam nggak berhenti. Suara Aliman Surabaya itu. Isinya itu pengajian, baca Quran, pengajian nggak ada lagunya, nggak ada promosi iklannya, Masya Allah. Ya sekarang tinggal mau atau tidak mau. Cuma kadang-kadang saya ini mikir, pas Mauludan dulu itu Mas, kalau seandainya Nabi Muhammad itu hadir ke muka bumi lagi, datang ke rumah Bojonegoro ini, adakah keberanian kita ini ngampir nih Rasulullah yang mulia itu di rumah kita? Sementara kalau di rumah kita ini berjajar-jajar CD dan kaset, nggak ada bacaan Al-Qurannya. Astaga, isinya ya didik emot boleh lah, tapi boyo. Lalu di HP kita, di laptop kita ini aplikasi tentang Al-Quran, tentang dakwah Quran, tentang baca Quran itu ada berapa kan itu? Ini kita harus punya rasa malu lah. Al-khayal, malu itu sebagai dari itu Mas ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi memang faktanya seperti itu. Ya. Mulai dari kita jangan sampai dianggap fardu kifayah. Jadi minimal sudah ada yang baca di musola terus kita di rumah. Kata beliau tadi nongkrong delok TV. Beliau sudah nonton juga ternyata di rumah masuknya radio AM. Itu tanda. Masih nyala lagi. Jatuh berapa kali sudah. Ujian suaranya masih bisa. Saya radio AM itu kalau ada internetnya, ada yang ngecas laptop itu suaranya agak terganggu. Tapi kalau malam hari semua HP berhenti, laptop berhenti, semua nggak ada jaringan internet yang terpakai, itu bening suara ngaji. Kita bangun jam 3 itu mendengarkan tadi, Masya Allah. Oke, Tat. Ini alhamdulillah sudah ada masuk beberapa pertanyaan.
Yang pertama dari Ustadzah Husnul Mawaddah. Oke, Bu Aja, Jadi mungkin Bu Aja. pertanyaannya mungkin lebih ke arah aplikasi Al-Quran nih, Oke, Bu Aja. pengaplikasian Al-Quran di lapangan. Apa strategi Ustadz untuk menata lingkungan jika melihat kemungkaran, misal ada tempat karaoke yang masih dipakai untuk maksiat. Ini berarti pengaplikasi Al-Quran. Strateginya gimana dengan itu? Awalnya harus melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah amar munkar itu dimulai dari yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan agama secara hikmah, bil makna dalam tafsir Al-Marawi itu bil Quran was sunnah. Dengan berpedoman bagaimana Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah memberi contoh praktek sehari-hari untuk pelaksanaan dakwah yang santun itu. Bukan makna hikmah itu kebijakan yang sering disalah tafsirkan. Kebijakan artinya pelanggaran hukum, bukan itu. Ya, Bu aja ya. Jadi memang untuk proses ini sungguh sangat berat. Apalagi melaksanakan nahi mungkarnya. Kalau amar ma'ruf itu tertiak-tiak ngajak orang beribadah itu saya setiap hari insya Allah. Tapi membentengi orang dari mungkar ini yang paling berat. Makanya selama belum ada kemungkaran atau kemungkaran itu kecil-kecil itu harus segera diatasi sebelum kewalahan ini Bu Taul ya. Ini Bu Heli. Begini, kita sangat-sangat terinspirasi dengan sebuah dialog antara seorang kiai yang kurang peduli melaksanakan amar ma'ruf munkar dengan santri. Suatu hari dilapori oleh santrinya, Pak Yai, di pojok kampung kita, di sebelah sana itu loh, dekat Greng-Greng, itu ada anak-anak muda yang sukanya judi, Pak Yai. Alah, judi mereka sendiri, uang mereka sendiri. Kan baru 2-3 orang aja, kan juga jauh dari masjid kita, dari pondok kita. 1 bulan lalu dilaporkan, Pak Yai, di tempat itu anak-anak judi itu sekarang sudah ada yang minum minuman keras juga, Pak Yai. Ada 3-4. Biarkan mereka minum minuman keras, kan juga ditanggung sendiri, dia buka beli uangnya sendiri, kan juga mengganggu kita. Setahun berikutnya dilapori santrinya, Pak Yai, itu di tempat dulu yang ada judi, yang ada minuman keras, sudah dibangun itu warung tempat remang-remang pada pura-puranya. Wah, mereka berbuat dosa kan juga ditanggung sendiri. Jawabnya begitu. Sampai setahun atau 2 tahun berikutnya dilapor, Pak Yai, di sana itu sekarang sudah berdiri tempat karaoke yang lingkungan yang waduh ini. Bahkan hampir sebagian besar penduduk kita sudah menjadi pengikutnya, sudah jadi apa namanya, kliennya, apa namanya, jadi anggotanya. Wah, kok sudah begitu? Wah. Bahkan yang ngeri, Pak Yai, di sana sudah ada bodyguard yang mengancam-ancam. Kalau masjid para santri kok mengganggu aktivitas mereka akan robohkan masjid kita. Kalau masjid kita mengganggu mereka akan dilawan oleh bodyguard mereka. Masa udah begitu? Ayo kalau begitu kita lawan. Pak Yai, mohon maaf, kita mau melawan bagaimana? Oh, kita ini 3 orang, Pak Yai, di masjid ini. Nah, ini terlambat. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kalau sudah seperti ini terlambat. Maka kalau di masyarakat di lingkungan itu, mohon maaf, masih ada iprik-iprik bahasanya, kemaksiatan yang kecil-kecil, perbuatan dosa yang kecil-kecil, perbuatan salah, segera diingatkan setelah dihentikan sebelum datangnya azab Allah yang berat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Takutlah pada azab Allah yang diturunkan tidak hanya kepada orang yang berbuat maksiat itu, tetapi diturunkan pada semua manusia. Kalau sudah gempa bumi kan masjid juga roboh. Kalau sudah terjadi gempa bumi di Palu, ngeri kan. Kalau sekarang ini wabah COVID ini kan juga ternyata kepala kantor Kemenak itu bisa mati. Itu bukti bahwa boleh jadi Pak Geblok itu datang atau musibah azab Allah datang karena mungkin tidak dilaksanakan dakwah amar ma'ruf dengan sebaik-baiknya. Tentu memang bagian pemerintah lah yang memang paling berkompeten karena memang mereka yang punya power, punya kekuatan. Man ro'a minkum munkaron dia punya kekuatan, punya polisi, punya satpol pp. Kalau kita para mubalek-mubalek ya Ilam ya sati fabilisan ya sudah, dengan pidato, dengan ceramah sekarang ini, dengan di khutbah-khutbah di media online, di kolam, di blog, kemarin di radar, alhamdulillah, dan seterusnya. Setelah itulah dakwah kita terus
Kalau sudah nggak bisa, minimal kita ini dakwah bil qalbi, yaitu kalau nggak bisa bilisan ya dengan hati. Tetapi dakwah dengan hati itu dianggap Rasulullah disebut sebagai dakwah yang paling lemah iman kita. Jadi iman kita dianggap paling lemah kalau kita ini sudah hanya hati tidak menyetujui kemaksiatan itu terus nggak ada. Tapi berapa sih Pak? Itu tingkatan terakhir kekuatan macam itu ya dengan doa. Kita setiap berdoa, ya Allah, moga-moga lingkungan kami ini bersih, ya Allah. Tidak ada orang berbuat dosa, ya Allah. Tetangga-tetangga nggak ada yang berzina, ya Allah. Tetangga saya nggak ada yang nganak nodwe, ya Allah. Tetangga saya nggak ada yang tidak melaksanakan puasa, ya Allah. Itu kan tahajud-tahajud kita, lantunan ucapan lisan kita harus dongak nih tetangga kita. Dongak nih sahabat-sahabat kita, dongak nih jamaah kita di musola, ya Allah. Saya akan coba 10 rumah paling nggak dari musola tempat saya ngimamin, ya Allah, semua rajin ibadah, ya Allah, nangis kepada Allah. Jadi hasil setahun kok pakai tambah jamaah kecil, itu urusan Allah. Karena inna kalah tahdiman ahbabta walakin Allah yakin aja. Quran surat Al-Qasas ayat 56 itu, sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberi daya kepada orang yang kau cinta sekalipun, tetapi Allah lah yang berhak memberi daya pada saya. Jadi kalau sudah Baul, mohon maaf, tetangga kita, lingkungan kita kok anak sing dablek didakwai, dituturi, dinasehati, disindir-sindir, bahkan dinasehati baik-baik, bahkan sudah didakwah pakai bilhal, digawane gula, gawane kopi, gawane sembako, dengan harapan ikut kita, kok belum. Bismillah, tahajud kita, mengetuk pintu langit, moga-moga Allah memberi daya kepada mereka itu. Nah kita ini kemampuan kita, mau Rasulullah mengislamkan, memberi daya pamannya. Aku Thalib sampai nangis sebelum meninggalnya, aja nggak mampu kan. Ya harus kita kembalikan. Sama saat kita ini berdakwah kepada keluarga kita sendiri, lingkungan kita sendiri nggak mampu, ya kita pasrahkan pada Allah yang memberi, membuka hati mereka itu. Yang muqallibal qulub itu kan Allah, muqallibal qulub. Itu Mas. Luar biasa ya. Jadi dakwah tadi cara mengingatkan, ada yang pakai kekuasaan, ada yang pakai lisan, yang paling rendah tadi dengan hati. Ya, tapi jangan sampai dibiarkan, kata cerita Ustaz tadi. Karena kalau dibiarkan nanti lama-kelamaan menyerang kita. Ya, ini pertanyaan kedua dari Mas Naim. Ya. Gimana cara membiasakan membaca Al-Quran? Di mana saat kita berada? Karena sekarang banyak membaca HP. Pertama, Mas Naim harus mencintai Al-Quran. Memang mencintai itu awal dari segala-galanya. Mas Naim waktu mencintai istrinya sampean dulu gimana? Kalau sudah cinta itu pasti akan disebut. Rumusnya cinta itu kan man ahabba sai'in kasuroniku. Siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak disebut. Kayak lagune Ijalain lah, lagu siapa dulu itu kan. Saat aku cinta kamu itu, di dompetku ada kamu, di saku ada kamu, di buku ada kamu, di HP ku ada kamu, di wallpaper ku ada kamu, semua kamu, karena sedang cinta pada kamu. Coba kalau kita tidak Al-Quran, di HP kita ada Al-Quran, kita waktu menunggu adzan subuh, habis tahajud Rasulullah membaca Al-Quran 50 ayat minimal. Nah, tahajudnya jam 3 sampai jam 4, subuhnya jam 4 besok 15 menit, 50 ayat cukup. Sempatkan. Memang harus ada niat yang pertama, setelah niat cinta kita. Cinta Al-Quran harus kita tanamkan. Cinta Quran ini menjadi suatu. Ingat sekali lagi, Al-Quran itu surat cinta dari Allah. Coba lah, kalau surat cinta dari Allah itu kan ibaratnya dulu orang-orang tua kayak kalau sudah punya surat cinta, dulu belum ada HP, belum ada WA, belum ada chattingan. Surat cinta itu di buku, dijeliknya, dibuka belakangnya, di wocoknya, dibuka. Zaman nama aku ono Mas. Coba kalau kita dicinta Al-Quran, begitu pasti Al-Quran dipegang tidur. Makanya mohon maaf, kalau bulan Ramadan ini kadang-kadang juga ada teman yang kritik membuat seperti rintian Al-Quran. Al-Quran itu merintih gitu. Begini rintian Al-Quran itu, ya Allah, bukankah dulu waktu dia masih kecil, masih imut-imut, masih TK, masih SD, MI, aku selalu dipegangnya, aku selalu dekatnya, aku selalu diciumnya, aku selalu dibuka, dibacanya dengan tertatih-tatih.
Begitu dia sekarang sudah remaja, aku dibiarkan ya Allah. Apalagi dia setelah SMA, aku dibiarkan lagi nggak berani sentuh. Ramadan pun kadang nggak menyentuh aku. Apalagi dia sudah mahasiswa, ini sudah sibuk buat skripsi. Aku malah nggak pernah dipegang lagi. Ya Allah, nangis itu Al-Quran. Ya, Mas Firman gitu ya. Masih pegang Al-Quran nggak? Sibuk dari skripsi terus. Masya Allah. Gitu. Itu mestinya yang pertama, nih, pertama harus cinta Al-Quran itu ditanamkan betul. Yang kedua, Al-Quran ini sekali lagi firman Allah, surat cinta dari Allah yang harus senantiasa kita baca. Insya Allah dengan membaca itu akhirnya kita ini akan bahasa itu mohon maaf setengah hafal itu akhirnya ya Allah, ada rasa yang hilang gitu loh Mas kalau nggak baca Al-Quran. Satu hari nggak baca Al-Quran itu Masya Allah rasanya ada yang jadi pikiran dan insya Allah kita sudah sama-sama tahu. Saya sangat terhenyak itu waktu saya menghantarkan anak saya dulu waktu baru masuk di kuliah di UIN itu. Sang Pak Rektor saat itu Pak Imam Suprayogo lalu mempresentasikan tentang tafsir Quran. Bahkan ditampilkan di sana para penghafal-penghafal Al-Quran. Saya sampai menangis, saya anak saya nanti 3 tahun 4 tahun nanti yang di apa yang di kamu di sana nak gitu. Betapa ternyata dari baca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, bahkan yang hafal Al-Quran dengan kerakatan mereka anak-anak yang cerdas dan yang ranking wisuda terbaik itu adalah mereka yang tahfidz Quran 30 juz, yang 25 juz dan seterusnya itu. Jadi nggak benar kalau orang itu membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran banyak sibuk dengan Al-Quran terus nanti pelajarannya apa kalah pelajarannya salah apa nggak berkualitas itu nggak bisa pasti insya Allah akan sukses di masa depan dari Al-Quran. Makanya cobalah kita pahami itu bacaan Al-Quran yang apa doa kita setelah baca Al-Quran itu. Kalau setelah kaji dengan Allahumma rhamna bil Quran, ya Allah berilah dengan Al-Quran itu rahmatnya Allah itu turun bersama Al-Quran. Baca al-huli imaman kita, ya Allah Al-Quran itu imam saya. Bagaimana Al-Quran menjadi imam kalau Al-Quran itu nggak dicintai? Maka kita mau mengikuti Al-Quran kalau Al-Quran tidak kita cintai. Wajah aluli imaman wa nuron menjadi cahaya kita, cahaya hidup kita dengan Al-Quran. Wahudan menjadi petunjuk hidayah kita. Warahmat dan rahmatnya Allah lagi. Warzukni tilawah tahu anak lain dan moga-moga dengan baca Al-Quran kita juga menjadi pembuka pintu-pintu rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi jangan sampai mohon maaf ada stigma dari masyarakat yang apa ya baca Quran mau dapat apa, hafal Al-Quran bisa menjadi apa besok masa depannya gimana kita umat Islam harus bangga, mencintai, bangga. Lalu setelah itu insya Allah man ahabba syai'in itu. Siapa yang mencintai sesuatu mesti lebih banyak menyebut. Kalau cinta Al-Quran, insya Allah banyak kita sebut kalam-kalam di dalamnya. Bahkan yang lebih hebat lagi, man ahabba syai'in fawa abdi. Siapa yang mencintai pasti akan rela menjadi hamba. Bangun tengah malam, pagi, apalagi kalau puasa, apalagi sekarang saatnya stay at home, saat work at home, banyak bekerja di rumah. Bahkan sekarang ini kuliah dari sampai sekarang dakwah at home. Ini saya pikir sangat-sangat baguslah untuk kita bisa banyak baca Al-Quran, lebih banyak. Bisa sholat duha pagi kita sempatkan baca Al-Quran. Kalau dulu nggak kerja di rumah, habis jam 7 harus pergi ke kantor, harus duluan. Sekarang masih di rumah sambil mengerjakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, masih kita sempat insya Allah dengan baca Al-Quran. Sambil menunggu buka seperti ini, masih 20 menit seperti ini baca Al-Quran, insya Allah. Luar biasa, Pak. Ya. Luar biasa, Pak. Ya. Jadi harus cinta dulu ya, Pak, ya. Kalau udah cinta mah jadi apa aja ya paling disayang kemana-mana ya. Masuk diinstal juga di aplikasi ya seperti itu ya. Ini lagi monggo Pak Ji, Pak Gur. Ini kangen Pak Gur ini. Enggak ada akad pagi Pak Gur ya nggak ketemu. Tadi sudah ada yang menanyakan dari rumah. Kapan Pak akad paginya? Ya ini pengumuman pemerintah. Nah ini dari Pak Fathur tadi ya. Mohon maaf laptop saya tiba-tiba satu pakai operator satunya. Pak Fathur tanya tentang kebiasaan dari menjadi kader
Pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu yang disampaikan bahwa Al-Quran sebagai ajaran bagi si pembaca. Satu hurufnya 10 kali lipat. Hal ini tadi mengabaikan mendurung kandungan huruf Al-Quran. Nah, yang bagaimana sejak awal anak-anak yang harus bahkan di musolanya Pak Patur ya, Pak Haji Patur. Nah, di Ustaz Patur itu ya, Pak Haji Patur itu dibaca sekaligus nama terjemahannya. Jadi harusnya itu sama terjemahan. Sejak awal dari buku ini dibaca. Memang masyarakat awal-awal kayak biasa. Ada terjemahan di buku ya. Aneh ya. Kalau batalkan ada terjemahan. Nah, beliau tapi lama-lama sudah harapan wajib ini kalau bisa ikuti oleh masyarakat lain. Bagaimana pendapat Ustaz? Kebiasaan baru biasa bagus. Nah, dan bagaimana ini harapan kita tapi diikuti bersama yang lain. Terima kasih Pak. Bagus, kebiasaan yang bagus. Ini kalau boleh masuk kata riyatis itu mansana sunnatan hasanatan falau ajrun wa ajru man amilat ya. Siapa yang beramal soleh atau kebiasaan sunnah yang baik diikuti orang yang lain maka akan mendapatkan pahala sebanyak yang mengikuti. Wah, hebat itu kalau bisa diikuti musalah yang lain, masjid yang lain. Karena memang stigma awal itu karena yang dipahami ya hadis Nabi tentang siapa yang baca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Rasulullah matur alif lam mim itu bukan 1 huruf tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti mengucapkan alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Yasin itu sudah 20 kebaikan. Nah, bagaimana kalau sampai semalam itu yang dibaca 2 juz, 3 juz, 1 minggu khatam, 1 bulan khatam 4 kali. Pahalanya kan betul memang. Tapi memang mohon maaf, sekali lagi mohon maaf para mereka yang hanya terobsesi membaca sebanyak-banyaknya. Kan di dalam Al-Quran, fungsinya Al-Quran untuk mendapatkan pahala kan nggak ada. Fungsi Al-Quran itu pertama, qara'a yaqra Qur'anan bacaan. Jadi untuk baca fungsi. Yang kedua itu hudalillah hudalil mutaqin, berarti petunjuk. Terus yang ketiga itu syifa ulima obat. Terus yang keempat itu apa tadi tibyanan itu saya penjelas. Yang kelima itu sebagai warahmah menjadi rahmah. Terus lalu menjadi imaman menjadi panutan. Lalu syifa ulima obat tadi sudah. Lalu furqanan pembeda. Kan di dalam Al-Quran nggak ada. Al-Quran itu bacalah agar kamu mendapatkan pahala. Tetapi memang dengan baca Al-Quran pasti diberi pahala oleh Allah. Rasulullah memerintahkan membaca karena Rasulullah memberitahu diberi pahala oleh Allah. Nah, maka dari itu ya harus imbang tadi saya mengawali tadi. Khatam Al-Quran sebanyak-banyak monggo di bulan Ramadan. Setelah Ramadan yang 11 bulan itu loh, tolong ada tadaburnya. Termasuk awal tadabur dimulai dari musolanya Bu Haja Imatin, Pak Fatkur ini di rumah dalam sana, mukanya Pondok Adnan Al-Kharis itu, di samping dibacakan Al-Quran, dibacakan artinya. Sehingga memang bagus. Maka saya juga menghimbau lah, ibu masih taklim, kalau malam Jumat ada yasinan. Itu yasinnya dibaca, artinya dibaca. Jangan bacaan yasin pakai bahasa Indonesia, bukan, karena kayak sama Arab. Artinya bagus memang, itu artinya bagus artinya. Artinya itu yang harus dibaca sebanyak-banyaknya supaya kita memahami, apalagi nanti menjadi bekal untuk kalau kita sholat. Kalau insya Allah waktu sholat kita memahami apa yang kita baca, sholat kita semakin khusyuk. Kita baca Quran surat Sabikis, ngerti apa isinya Sabikis itu. Kita baca Quran surat Al-Ataka di Al-Wasyah, kita tahu tentang isinya Al-Wasyah itu apa dan seterusnya. Jadi semakin banyak kita baca artinya itu semakin bagus. Cuman, nah ini sekarang Pak Fatkur meyakinkan
umat lain, saudara-saudara kita untuk ini kok nganeh-nganeh. Tadarus model arti ini barang diwaca. Ini memang harus perlu pemahaman, pemahaman. Insya Allah kalau sudah paham nanti akan mengikuti. Ya, kita berdoa moga-moga ya ke depan ada pencerahan, ada semakin maju lah gitu. Ya sekali lagi tidak salah baca Al-Quran itu tidak salah. Termasuk mohon maaf mungkin juga perintahnya Rasulullah itu kan nawiru buyutakum bisalati wa qiraatil Quran. Salah. Terangilah baca rumahmu dengan baca Al-Quran dan sholat. Jadi rumahnya itu dibacakan Al-Quran. Jangan mau Qurannya malah nanti atau tidak di rumah maksudnya gitu nanti. Mamanya yang gone berumbul kono diwacane Al-Quran, kok setane kok berumbul melayu nang omah. Karena nang omah enggak diwaca Al-Quran. Nah, kan itu repot, mestinya terbalik. Di rumah dibacakan Al-Quran, dan setannya malah berumbul kono. Oke, Tat, luar biasa. Ya, kebiasaan yang baik tadi ya, bisa dibudayakan, dan jangan lupa ada 11 bulan lainnya. Itu beliau ya. Dimulai dari kesalahan jenengan tersebut. Sebagai pioner kebaikan. Seperti itu. Jadi, Tat sudah nggak terapa ya, enak. Hampir maghrib ini ya. Hujan-hujan lagi ya. Tadi mulainya kan terlambat. Berarti harus dijoli, Mas. Karena mulainya tadi terlambat, sekarang selesainya harus terlambat. Insya Allah jangan kamu kan disediakan berbuka. Ini saja sebagai penutup terakhir, sebagai closing statement, dan mohon jangan lupa nanti terakhir diikuti imbauan masyarakat tentang wabah ini. Jadi kemudian tutup, kesimpulan, kemudian diikuti dengan monggo imbauan untuk masyarakat selama wabah ini dari mana? Peserta kajian ngabuburit dan pendengar yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah kita bumikan Al-Quran yang sudah turun ke bumi ini 1451 Hijriah yang lalu itu, supaya kita benar-benar menjadi manusia yang disebut Qur'ani, generasi-generasi kita yang Qur'ani, anak-anak kita Qur'ani, keluarga kita yang Qur'ani, lalu dari yang Qur'ani itu akan terpancar dalam ucapan. Karena dari iman dalam hati tadi, Al-Quran kita terima dengan akal kita, dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan mata kita melihat. Jangan sampai, mohon maaf, kita menjadi orang-orang yang seperti disebutkan oleh Allah dalam Quran Al-Imran ayat 159 ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Al-Imran 179, mohon maaf. Jangan sampai hati kita ini, mohon maaf, tidak mengkaji Al-Quran, mata kita tidak melihat, telinga kita tidak kita biasakan dengan kalam-kalam ilahi, sehingga nanti pengamalannya dari Al-Quran itu harus semakin banyak dibaca, semakin banyak kita pahami, semakin banyak kita amalkan. Insya Allah bertambah umur, bertambah hari, bertambah hidayah Allah, bertambah sempurnanya menuju kesempurnaan dari pengamalan pada kita. Ingat, Al-Quran jangan sampai hanya ngawang-ngawang di udara, di suara, di radio, di TV, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang bagus, supaya benar-benar nilai-nilai rahmatan lil alamin itu sudah terpancar dalam kehidupan seorang muslim. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Bukan maknanya simahum fi wujuhi itu hanya jidatnya batok ireng gitu aja, bukan, tapi bahwa dari orang-orang yang sujud itu akhlaknya bagus, sholatnya terima, akhlaknya bagus, puasa tetangganya bagus. Kalau kita nggak bertetangga itu nanti nggak masuk surga dan sebagainya tadi tidak. Terakhir di masa pandemi atau waktu, jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berikhtiar. Nggak boleh kita yang takut hanya Allah, saya nggak tahu, nggak boleh. Itu kan podo karo saya nggak takut sama kendaraan lewat, saya akan lewat. Oh, nanti mati kan urusan Allah. Nanti tabrak kendaraan. Nah, harus memperhatikan bagaimana ada kendaraan lewat, tidak hati-hati, nyebrang hati-hati. Kita hidup juga kita social distancing, pakai masker kalau keluar, cuci tangan, harus membatasi diri kalau tidak keluar kecuali hal yang amat sangat penting gitu ya. Dan yang terpenting tentu tidak boleh juga kita sebagai seorang muslim ini di pertengahan Ramadan sudah lebih hari ke-18.
Mari kita ketuk pintu langit Allah dengan doa-doa kita, dengan munajat kita. Semoga Allah segera mengangkat pasukannya, mengangkat alat tentaranya Allah berupa virus corona ini supaya segera kembali ke hadiratnya. Semuanya berjalan normal, anak-anak kita sudah kangen sekolah, sudah kangen sama gurunya, gurunya kangen sama anak-anak, ingin pembelajaran yang normal, di kampus juga demikian, dan apalagi kehidupan sosial di masyarakat, supaya tidak saling terjadi. Kita ini mohon maaf kalau ketemu orang itu sepertinya ada suudon-suudonan, jangan dia yang bawa virus, atau jangan saya yang bawa virus, akhirnya nggak nyaman. Oleh karena itu, terakhir, marilah kita senantiasa terus memohon ampun pada Allah, bertaubat, menjadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, Al-Quran menjadi pegangan kita, Al-Quran menjadi imam kita, Al-Quran menjadi cahaya kita, Al-Quran menjadi sesuatu yang harus kita baca dan tiada henti baca Al-Quran, termasuk setelah Ramadan selesai nanti terus baca Al-Quran. Jangan sampai lalu mati nggak terdengar, nyaris nggak terdengar suara baca Al-Quran karena alasannya Ramadan sudah selesai. Padahal rahmatnya Allah terus harus kita harap, nikmat Allah terus kita terima, rizki dari Allah terus kita terima, berkah dari Allah terus kita usahakan. Maka membaca Al-Quran juga terus kita laksanakan, istiqomah. Kiranya itu masalah, dan tentunya agendanya doanya masalahnya. Monggo jenengan mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil nasika wal muslimin wa ahli fil kafar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil taqwa wa zammilna bil afiyah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa taqabbal wa qira'atul Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana faghfir lana. Allahumma inna na'udzubika min al-bala wa al-bala. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal junub wal fitan wal sajida. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni mimma nasitu wa shahidtu warzuqni tilawata wa ana al-layli wa atrafan nahar. واجعلوا لي حجة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas